Ramadhani bisa hadir kembali menyapa Anda tentunya di program Sapa UMKM. Pemirsa, hari ini saya berada di Mega Legenda Batam Center untuk mengunjungi Nata Ivana Gallery. Anda penasaran? Yuk ikuti keseruan saya hanya di Sapa UMKM. UMKM Kepri, tangguh kreatif, sukses bersama. Di balik setiap helaian kain batik, tersimpan kisah tentang tangan-tangan yang tekun dan semangat yang tak pernah padam. Di kota Batam yang dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan modern, ternyata ada sedikit cerita tentang pelestarian budaya melalui karya yang lahir dari jiwa dua perempuan tangguh. Mereka adalah Tri Wuryani, pemilik Nata Ivana Gallery, dan Dewi, ketua kelompok menjahit Batam atau Kemba. Dua sosok yang bersinergi melestarikan batik Batam dengan sentuhan modern, cita rasa lokal, dan semangat pemberdayaan perempuan. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiki. Saya Tri Wuryani, owner dari Nata Ivana. Ayo kita ke dalam lihat-lihat koleksinya nih. Nata Ivana. Oke Bu. Wih, lumayan banyak nih Bu koleksi-koleksinya nih Bu ya. Ini batik semua ini dibuat manual atau gimana nih Bu? Ya ini kan koleksi batik Batam ya, karena saya di sini ngangkat batik Batam. Jadi kebanyakan batik Batam, tetapi ada juga yang nggak batik gitu. Jadi kita bisa lihat-lihat di sini. Jadi saya membuat baju ini kerjasama dengan komunitas pembatik. Jadi saya ngambil batik-batik di teman-teman komunitas pembatik, banyak ya di Batam ini. Lalu saya mendesain, kemudian saya menjahitkannya. Dan jahitnya di sini ya. Jadi di Nata Ivana Gallery ini ada juga kelompok menjahit Batam. Jadi itu tuh kayak komunitas gitu. Jadi kami saling support gitu ya. Jadi saya mendesain, kemudian teman-teman menjahitkannya dan membuat bajunya gitu. Nata Ivana bukan sekedar merek pakaian. Ia adalah jembatan antara pengrajin batik lokal dan pasar modern. Di bawah tangan Tri, setiap motif batik Batam diolah menjadi karya yang siap dikenakan siapa saja. Perjalanan Tri tidak dimulai dari kemewahan. Sejak 2016, ia menekuni dunia jahit dengan penuh kesederhanaan. Saya bekerja sama dengan teman-teman pembatik Batam. Saya ngambil kain dari teman-teman komunitas pembatik. Kemudian untuk proses penjahitannya di sini di Kemba, kelompok menjahit Batam yang diketuai oleh Ibu Dewi. Kita itu suatu komunitas yang dasarnya itu jahit menjahit, merajut, kemudian ada craft dan memproses apa-apa yang dilimbahkan dari proses-proses produksi yang kami buat. Saya menjahit ya, memproduksi pakaian. Itu bermula dari tahun 2016 itu menjahit custom. Lalu tahun 2021 saya mulai membuat pakaian ready to wear. Jadi saya membuat batik yang dikombinasikan dengan batik Batam. Kemudian saya titipkan di beberapa galeri hotel di Nongsa. Ada juga yang sekarang mulai saya titipkan di dinas pemerintahan ya, seperti dinas koperasi juga ada di Plut, di Dekra juga ada, di Dekra Provinsi dan Dekra Kota Batam. Perlahan, karya Tri menembus sekat ruang pamer. Dari Nongsa Resort hingga Dinas Koperasi, batik Batam rancangan Nata Ivana mulai dikenal sebagai busana yang elegan dan bernilai budaya. Namun di balik layar, ada sosok lain yang tak kalah penting, Dewi, sang ketua Kemba yang memimpin komunitas penjahit Batam dengan ketelatenan luar biasa. Kerjasama antara Nata Ivana dan Kemba melahirkan sinergi. Tri fokus pada desain dan pemasaran, sementara Dewi dan tim menangani produksi dengan presisi. Keduanya memiliki visi yang sama agar batik Batam tak sekedar dikenal, tapi juga dicintai oleh generasi muda. Dari keinginan itulah lahir beragam busana batik berpotongan modern, gaun, jaket, hingga outer kasual.
Semua dibuat untuk menjembatani tradisi dan tren. Batik itu kan warisan budaya ya. Terus saya lihat belakangan ini kayak mulai luntur gitu. Anak-anak muda tuh jarang banget yang tahu tentang batik. Bahkan mereka tuh nggak tahu kalau di Batam itu ada batik Batam seperti itu. Jadi khususnya sih saya mau ngenalin ke anak saya dan mewariskan gitu tentang batik ini. Dan saya juga ngedesain gimana caranya anak-anak muda nih suka gitu pakai baju batik ya, khususnya batik Batam. Kemba itu adalah kata singkatan sebenarnya dari kelompok menjahit Batam. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit singkat ya mengenai sejarahnya, kami ini sebenarnya berangkat dari komunitas sebelumnya gitu. Dari komunitas sebelumnya itu ada memang seperti komunitas menjahit juga, tapi hanya tertuju hanya untuk praktek dan praktek saja. Dari situ, dari beberapa orang dari komunitas yang sebelumnya itu, anggotanya ini kami berkumpul dengan orang-orang yang ada misi yang lain gitu, ada visi dan misi yang lain gitu. Karena kami melihat di situ tidak hanya untuk berkarya tapi harus menghasilkan gitu. Jadi kami, saya dan Bu Tri terutama ya, pertama bertemu itu saling mengungkapkan gitu. Sebenarnya kita ada potensi loh seperti ini, dan kebetulan Bu Tri sudah ada brand dan saya juga pribadi sudah ada brand gitu. Kenapa nggak kita kumpulkan aja komunitas ini menjadi visi misinya itu yaitu berkarya dan menghasilkan uang gitu sebagai sampingan. Dari situ kami memutuskan dan berkolaborasi juga dengan anggota-anggota yang lain untuk membentuk Kemba ini gitu. Kebetulan kami juga ada penjahit-penjahit yang handal di sini gitu, dan memang kami acukan jempol ya, hasilnya kami udah membuktikan gitu dari semua customer kami itu mengklarifikasi bahwasanya ini hasil jahitannya memang bagus gitu, recommended lah gitu. Dari situ kami memutuskan ya udah brand-brand kita jalan dan Kemba ini menjadi supporting sistemnya dari brand-brand kami ini gitu. 6 anggota Kemba kini aktif menjahit 3 kali seminggu. Mereka membagi peran sebagai ketua, bendahara, sekretaris, hingga tim produksi. Meski sederhana, komunitas ini tumbuh dengan semangat saling melengkapi. Namun, perjalanan tak selalu mulus. Kalau tantangan itu karena kami baru ya Mbak, dan ini juga kami masih belajar gitu. Salah satunya adalah bagaimana kami memberikan kepuasan kepada pelanggan. Itu satu, menjaga kualitas itu kan sulit ya. Harusnya kita upgrade, jangan sampai down gitu. Jadi menjaga kualitas itu juga tantangan karena saingan kita juga bukan sedikit gitu di Batam ini. Kedua, untuk sumber daya ininya ya, tenaga kerjanya gitu. Karena kami betul-betul sekarang ini sangat menyeleksi orang-orang yang bekerja sama dengan kami sesuai visi misi kami gitu. Dan ketiga, kalau di Kemba ini otomatis karena produksi ya, ada beberapa hal yang kami butuhkan seperti alat, kemudian kelengkapan untuk digital marketing seperti itu, dan supporting alat lainnya itu yang kami belum punya gitu untuk mempublishnya begitu. Ketekunan itu menjadi fondasi utama Kemba, membuktikan bahwa semangat dan keinginan berkembang jauh lebih berharga daripada fasilitas yang belum sempurna. Nata Ivana Gallery ini kan baru ya, baru banget. Mungkin saya belum bisa nge-branding banyak dan belum banyak yang kenal bahwa di daerah Batam Center ini ada Nata Ivana Gallery yang menyediakan pakaian batik Batam. Tetapi untuk penyediaan bahan baku seperti batik Batam itu saya terbantu oleh teman-teman komunitas pembatik Batam. Mereka support banget ke saya. Mereka bisa menyediakan produk-produk batik Batam yang sedang tren ya sekarang ya gitu. Dan untuk menjahit juga kalau saya ngerjain sendiri itu saya nggak bisa. Jadi syukurnya saya sudah punya tim Kemba ini gitu. Mungkin
harapannya jadi dinas terkait yang belum tahu di mana nyari pakaian batik Batam khususnya, nanti bisa datang ke Galeri Nata Ivana yang berada di Ruko Mega Legenda Blok F2 nomor 11 di daerah Mega Legenda Batam Center. Dari pameran daerah hingga ajang internasional, batik Batam rancangan Tri menjadi simbol bahwa karya lokal mampu menembus batas. Namun di balik pencapaian itu, masih ada ruang besar untuk dukungan. Harapan yang sama juga datang dari Dewi bagi komunitas Kemba yang dipimpinnya. Harapannya tidak banyak, tapi mungkin yang utama ya, karena di sini kami juga baru. Sekiranya kalau misal dari dinas bisa melirik nih, oh ada komunitas yang memang di sini banyak UMKM sebenarnya, UKM yang tergabung di dalam komunitas Kemba ini. Mungkin supportnya ya Mbak, supportnya dalam arti bolehlah kita ada kerjasama ataukah ada proyek-proyek dari personal-personal yang di sana tuh menjahitkan di sini, atau kerjasama tentang pelatihan juga kita oke gitu Mbak. Untuk saat ini baru program itu yang bisa kami jalankan. Untuk selanjutnya mungkin kami akan godok lagi, jadi berpikir lagi nih apa terobosan lagi yang lain, sedang kami perbincangkan gitu, tinggal dimatengin aja. Dari Nata Ivana dan Kemba, kita belajar bahwa pelestarian budaya tak selalu dimulai dari panggung besar. Terkadang, ia tumbuh dari tangan-tangan sederhana yang tak berhenti berkarya. Nah pemirsa Sapa UMKM, tadi kan kita sudah melihat nih koleksi-koleksi yang ada di Nata Ivana Galeri Bu ya. Ada yang dimulai dari yang termudah, yang di belakang kita nih Bu ya, pembuatannya 1 hari. Dan ada nih yang udah lumayan ribet, itu membutuhkan waktu 2-3 hari Bu ya. 3 hari. Dan pemirsa, untuk informasi bahwasannya yang di sebelah kanan kita ini sudah pernah mengikuti pameran Bu ya, di luar negeri Bu ya. Fashion show tepatnya. Di mana itu Bu? Di Johor, acara ulang tahun KJRI Johor. Oke, nah ternyata di Nata Ivana Galeri ini event-event yang diikuti pun udah sampai ke luar negeri nih Bu ya, sampai ke mancanegara. Baru ke Johor aja. Oke. Berarti memang koleksi-koleksi yang di Nata Ivana ini juga sebenarnya kualitasnya sudah bagus dan udah siap tempur untuk ke luar negeri nih Bu ya, untuk diperkenalkan ke luar negeri dulu Bu ya. Diusahakan. Oke, mungkin semoga kedepannya lebih banyak lagi nih kemana-mana nih, ke luar negeri, ke seluruh Indonesia juga mungkin lebih dikenal lagi Nata Ivana Galeri Bu ya. Oke. Dan demikian pemirsa, cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di Sapa UMKM selanjutnya. UMKM Kepri, tangguh kreatif, sukses bersama. Ya.